Sofia terpaku memikirkan apa yang dialami pagi ini. Untuk pertama kalinya Daniel tersenyum padanya. Untuk pertama kalinya Daniel menyapa dan berbicara normal dengannya. Ada apa? Kenapa? Bagaimana bisa? Daniel yang ia kenal tidak seperti itu. Tetapi sosok yang melakukannya benar-benar Daniel. Sofia mengusap wajahnya dengan kasar. Dia tak mengerti lagi dengan apa yang terjadi. Kamu baik-baik saja kan, Sofia? Jayden menyentuh pundak wanita itu. Hah? Sofia mendongak, memberikan tatapan konyol. Iya, sahutnya terbata-bata. Beneran baik. Jayden memastikan. Sofia mengangguk. I'm fine, Jay. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sofia baik-baik saja. Mungkin yang tidak baik saja adalah suaminya yang mendadak berubah. Sofia yakin pasti ada yang salah dengan otak suaminya. Sampai Daniel bersikap yang tidak wajar. Baiklah kalau begitu, tolong fotokopi dokumen ini. Jayden meletakkan beberapa dokumen yang akan digunakan untuk meeting. Sofia berdiri. Baik, Jay. Oh ya, Jay. Sekedar mengingatkan, nanti siang ada meeting sama perusahaan F. Sofia mengatakannya lagi. Aku mau yang ini. Oh, itu juga. Melanie menuju beberapa dress yang terpajang. Ia pun kembali menjelajah mencari dress yang menarik perhatiannya. Wanita seperti Melanie, tipikal wanita tidak segan untuk menghambur-hamburkan uang. Apalagi Daniel memberikan black card, ia pun tak perlu banyak pikir dan pertimbangan. Toh Daniel akan memberikan itu untuk dihabiskan. Apa Nona ingin dress limited edition dari desainer kami? Tawar seorang pria. Ia melihat potensi dalam diri Melanie. Wanita itu pasti tertarik dengan dress limited edition. Netra Melanie melebar. Tentu ia tertarik dengan dress macam itu. Ah, tentu saja. Melanie kemudian mengikuti langkah pria tersebut. Wanita seperti dirinya tentu lebih pantas dengan dress yang tidak dimiliki oleh siapapun. Melanie berjalan, mengamati dengan seksama maneken-maneken terpampang di hadapannya. Ia membayangkan bagaimana reaksi Daniel saat melihatnya memakai salah satu dress yang ada di depannya. Daniel pasti mengujinya. Saya ingin ini. Saya mau dress ini. Dua wanita yang tampak menunjuk satu dress yang sama. Keduanya saling menatap, keduanya pun sama-sama terkejut. Sepertinya Tadir memang suka mempertemukan keduanya. Mama, lontar Melanie. Kata yang muncul tiba-tiba tanpa ia pikir. Sementara itu wanita yang dipanggil Mama hanya memberikan tatapan datar. Tampak tak peduli. Lydia lantas menarik dress tersebut. Saya ingin ini. Melanie tahu betul bagaimana sikap mantan mertuanya. Dan ia mengalah. Lagi pula tak ada untungnya berebut dress dengan Lydia. Apa Nona ingin mencoba dress ini? Melanie terdiam sejenak, seraya menatap dress berwarna navy. Ia tidak tertarik dengan dress itu. Ia hanya termenung. Ah, baiklah, ujarnya. Tidak perlu, Lydia menyela. Aku membeli semua dress ini. Lydia tak akan memberikan Melanie kesempatan. Lagi pula tidak ada satupun dress yang cocok dengan wanita sepertimu, tandasnya. Melanie menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah terbiasa dengan perkataan seperti itu. Saat bersama Daniel, Lydia juga sering merendahkannya. Seakan-akan Melanie sangat hina, tidak memiliki nilai apa-apa di mata Lydia. Bah, baik Nyonya, pria itu sedikit membungkuk. Melanie tersenyum tipis, rupanya sudah 5 tahun berlalu. Tetapi tidak ada yang berubah dari mantan mertuanya. Ia tetap wanita yang arogan sama seperti dahulu. Say, bukannya itu mantan menantumu ya? Ucap teman Lydia. Ia masih ingat dengan menantu yang selalu dibicarakan oleh Lydia. Menantu yang katanya kurang ini dan kurang itu. Lydia bersedekap dada, menatap Melanie dengan tatapan merendahkan. Dari mana dia dapat uang buat beli dress di butik ini? Tanyanya dengan penuh curiga. Melanie bukan berasal dari keluarga kaya. Semua tahu itu. Dan tentunya belanja di butik besar dan mahal adalah hal yang paling mustahil. Lydia masih ingat pakaian murah yang dipakai oleh Melanie saat Dani mengenalkan wanita itu. Ya, tentu saja dengan merayu pria-pria kaya. Bukankah emang sudah menjadi pekerjaannya merayu pria kaya? Cibir Lydia. Saat bersama anaknya pun, Melanie hanya bisa menghabiskan uang anaknya. Wanita itu parasit, bahkan lebih buruk dari parasit. Dan perceraian itu sudah sangat benar. Lydia tidak tahu kebusukan apa lagi yang akan dilakukan oleh Melanie untuk mempengaruhi anaknya. Emang apalagi yang bisa dikerjakan sama wanita murahan? Tambah Lydia. Melanie berusaha menahan diri. Dia tidak ingin berbuat apa-apa, karena jika ia melakukannya
dan Lydia mengadu pada Daniel, tentu urusannya akan berbeda. Ia harus sedikit bersabar. Aku mau yang ini. Melanie berusaha mengabaikan. Ia berusaha membahagiakan dirinya sendiri dengan memilih dress. Jangan menjual pakaian padanya, lantang Lydia. Karyawan itu berhenti. Ia tahu dan mengenal wajah Lydia sebagai customer VVIP. Orang yang harus diutamakan dan apapun yang diperintahkan harus dituruti. Kenapa wanita itu selalu menganggukku? Melanie meremas tangannya. Kesabaran ada batasnya. Tidak mungkin dia bisa diam saja saat harga dirinya selalu diinjak-injak, bahkan setelah ia tidak memiliki hubungan lagi dengan anaknya. Melanie melipat tangan di dada, menatap tajam Lydia. Kenapa? Saya punya uang dan Anda tidak berhak mengatur di sini. Hubungan Melanie memang tidak baik, dan dia tidak peduli jika hubungannya semakin tidak baik. Toh Daniel berada dalam kendalinya. Pria itu memihak dirinya, meski Daniel tidak bisa menentang ibunya. Tetapi pria itu selalu ada bersamanya. Dasar wanita murahan. Kamu lanyang sekali ya berkata seperti itu pada teman saya. Teman Lydia tampak kesal. Tante diam saja, ini bukan urusan tante, dan aku juga tidak mengenal tante sama sekali. Tunjuk Melanie kasar. Ia tak gentar meski seluruh dunia memihak Lydia. Wanita itu sudah kelewatan. Apa dia pikir dengan harta dia bisa memiliki segalanya? Tidak. Kau, tenanglah. Kau memang berurusan dengan wanita yang tidak punya sopan santun. Jadi jangan kaget dengan sikapnya seperti itu. Potong Lydia. Ia berusaha mencegah temannya agar tidak membuat keributan lebih dari ini. Panggilkan satpam, aku tidak suka dengan wanita ini. Pinta Lydia pada karyawan tersebut. Tunggu, aku pembeli di sini. Tapi kau tidak bisa mengusirku begitu saja, lantang Melanie. Ia tidak membuat masalah. Wanita itu yang lebih dulu menyulut api. Kenapa harus Melanie yang keluar? Maafkan saya Nona, tapi bisakah Nona keluar tanpa membuat keributan? Pinta karyawan tersebut. Masalah dress yang Nona beli, sayalah yang akan mengurusnya, tambahnya. Semakin memuncah emosi yang ada di dada Melanie. Mantan mertuanya mungkin berada di puncak atas kekayaannya. Ia dihormati dan disegani, tetapi apakah tindakannya itu pantas? Tindakannya sangat kekanakan. Melanie bercak, baiklah. Sabar. Jika ingin menang, maka yang perlu ia lakukan adalah bersabar. Melanie lantas menyunggingkan senyum. Lydia mungkin menang, tetapi untuk beberapa hal, wanita itu tidak akan bisa menggunakan pengaruhnya. Saat ini, Melanie hanya mengalah. Ia tidak kalah. Mas Daniel? Sofia terpaku di tempat, melihat suaminya tiba-tiba datang ke kantornya. Kenapa dia datang ke sini? Batinnya bertanya-tanya. Bukankah ini sudah waktunya kamu pulang? Aku sudah menunggu sejak tadi, kata Daniel seraya menatap jam tangannya. Tak menyangka ia sudah menunggu selama 15 menit di luar gedung. Maaf mas, ini masih ada pekerjaan, sebentar ya. Sofia tampak buru-buru. Sofia gugup, Daniel tak pernah bersikap seperti ini. Ada apa dengan pria itu? Sofia tak mengerti dan jujur ia merasa risih. Ia lebih memilih Daniel yang cuek dan tidak peduli. Pak Daniel, sapa Jayden. Melihat partner bisnisnya ada di perusahaan, tentu sebagai rekan, Jayden harus menyapa pria tersebut. Sekalipun ada yang aneh di dalam hati, tetapi ia harus bersikap profesional. Urusan hati harus dikesampingkan lebih dulu. Ada apa ya Pak? Jayden menatap Sofia, kemudian menatap Daniel. Sebenarnya ia sudah tahu maksud Daniel. Pria itu pasti ingin menjemput istrinya. Daniel menatap datar Jayden. Apa kau bisa memberikan pekerjaan yang lebih sedikit pada istriku? Jayden tersenyum tipis. Baik Pak, nanti saya akan usahakan. Jangan seperti itu Mas. Ini sudah menjadi tugasku. Jadi mau banyak mau sedikit, aku nggak apa-apa kok. Aku yang keberatan, tanas Daniel. Ucapan itu membuat Sofia tertegun. Ia menatap Daniel dengan wajah yang terasa hangat. Ada apa dengan suaminya itu? Daniel sangat aneh. Dan hal itu membuat perasaan Sofia campur aduk. Ia khawatir, gelisah, tapi ia juga merasa bahagia. Apakah Daniel mulai membuka hati untuknya? Lebih baik kau pulang sekarang Sofia. Kau kan bisa mengerjakan tugasmu di rumah, kata Jayden. Garis senyum benar-benar sangat ia paksakan. Tapi Jay, tidak apa-apa Sofia, ucap Jayden. Apa yang kamu tunggu Sofia? Cepat bereskan semuanya, Daniel mendesak. Ia sudah tidak sabar. Sofia pun tidak memiliki opsi lain. Ia segera membereskan dokumen-dokumen tersebut dan membawanya pulang.
Maafkan aku ya Jai, tutur Sofia tak enak hati. Apa yang terjadi tidak direncanakan. Sofia tidak tahu kalau Daniel akan menjemputnya. Dan ia cukup terkejut saat Daniel tiba-tiba ada di depan matanya. Karena ia tahu, Daniel bukan tipe pria yang mau repot-repot akan satu hal. Jaidan hanya menganggapinya dengan senyum. Ia mengantar keduanya sampai ke depan pintu. Pria itu menatap punggung Sofia yang semakin menjauh. Sesekali Sofia menatap ke belakang dan tersenyum padanya. Kenapa perasaan begitu sakit? Kenapa dadanya begitu sesak? Jaidan mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa perasaannya salah. Dan apa yang terjadi sudah menjadi resiko dari apa yang sudah ia putuskan. Cinta sepihak itu memang sangat menyakitkan. Tetapi untuk berpindah hati bukan pilihan yang mudah. Jaidan sudah menyimpan perasaan selama beberapa tahun. Ia memiliki banyak waktu untuk menyatakan perasaannya. Tetapi ia tidak pernah melakukannya. Ia sudah mengambil keputusan yang sangat salah. Sangat fatal. Jaidan melangkah masuk ke ruangan setelah sosok itu tidak terlihat lagi. Langkahnya gontai, deru nafasnya tak beraturan. Detik kemudian, ia lantas memfokuskan diri dengan urusan pekerjaan. Ya, ia mencoba fokus. Namun senyum, tawa dan wajah Sofia terus mengisi benaknya. Jaidan tidak bisa berkonsentrasi saat ini. Ting! Satu pesan masuk. Ia segera meraih ponsel, membuka pesan dengan malas, dan mendapati sebuah link video yang dikirim oleh nomor yang entah siapa. Dahi Jaidan mengernyit. Sebenarnya, dia bukan orang yang mudah kepo pada satu hal. Namun karena nama Sofia disangkut pautkan dengan si empunya pesan, tanpa pikir lagi, Jaidan langsung membuka video tersebut. Lepaskan aku, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Di dalam mobil, Sofia diam-diam memperhatikan Daniel yang tampak lelah. Pria itu memejamkan mata, seperti orang tidur tetapi dalam posisi duduk. Mas Daniel kelihatannya baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda luka di kepala atau di bagian yang lainnya, pikir Sofia. Seperti dalam film yang sering dia tonton, seseorang yang mengalami cedera kepala biasanya mengalami amnesia. Mungkin hal itu sudah terjadi pada suaminya. Apa aku setampan itu? Sampai-sampai kamu melihatku terus seperti itu, lontar Daniel. Enggak mas, Sofia terdiam. Aku hanya merasa kalau mas sedikit berbeda. Itu bahasa yang dipakai oleh Sofia. Kata itu lebih sopan daripada menyebut si Daniel aneh. Do you like it? Tanya Daniel dengan mata yang masih terpejam. Untuk 1 minggu ke depan, aku ada pekerjaan di luar kota. Daniel memberitahu. Sementara itu, Sofia berdiri dan tidak tahu harus mengatakan apa. Lalu, kenapa Daniel mengatakannya? Dulu pun saat Daniel tidak pulang ke rumah, pria itu tidak pernah memberitahunya. Daniel tidak pernah mengatakan apapun tentang kegiatannya. Oh, oke. Sahut Sofia kaku. Apa kamu ingin makan di luar? Tanya Daniel kemudian. Karena besok aku harus berangkat. Bukankah lebih baik kita menghabiskan waktu sebanyak mungkin? Mata Sofia melebar. Tak percaya dengan ucapan yang ia dengar tadi. Menghabiskan waktu dengan Daniel. Maaf mas, tapi aku lebih suka makan di rumah, tolak Sofia. Ia memang lebih nyaman di rumah ketimbang berada di luar. Daniel menatap kecewa. Baiklah kalau itu yang kamu ingin. Hati-hati ya mas, ucap Sofia. Kalimat yang terlontar secara tiba-tiba. Daniel tersenyum tipis. Ia berdiri dari tempat duduknya. Apa yang kamu katakan, Sofia? Aku masih ada di sini. Aku berangkat besok. Langkah Daniel semakin dekat. Sofia pun semakin gugup. Ia tampak gelisah saat Daniel berjalan ke arahnya, kemudian berhenti tepat di depannya tanpa mengatakan apa-apa. Oh Tuhan, batinnya. Jangan merindukanku, Sofia. Tangan itu menyentuh pipi Sofia sesaat, lantas meninggalkan Sofia yang mematung. Apa yang dilakukan tadi? Sofia menyentuh pipinya yang terasa panas. Sadar Sofia, sadarlah. Ia menepuk pipinya keras-keras, berusaha bangkit dari pesona Daniel yang tertinggal. Sofia termenung. Ia duduk di tepi ranjang dengan banyak hal yang mengantung di benaknya. Ia benar-benar tak mengerti kenapa Daniel tiba-tiba berubah. Kenapa semendadak ini? Dan saking cepatnya perubahan itu, Sofia sampai tak bisa berpikir jernih. Perasaannya sulit dikendalikan. Rasa bahagia yang tak terkontrol juga dibarengi dengan keraguan. Ia khawatir itu hanya halusinasi dan harapan kosong. Dia tak mungkin jatuh hati sama kamu, Sofia. Argumennya pada diri sendiri.
Kamu sudah lihat wanita-wanita yang dibawa ke rumah kan? Sofia mengangguk dan berpikir, antara dia dengan wanita itu sungguh memiliki perbedaan yang sangat jauh. Tidak mungkin Daniel menyukai atas dasar apa. Sofia tak cantik. Ia juga tidak terlalu dekat dengan suaminya, dan sampai sejauh ini mereka menjalani hubungan yang tidak sehat. Sulit mempercayai kalau pria itu berubah. Sofia perlu alasan kuat untuk meyakinkan dirinya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, betul. Jika Tuhan sudah menghendaki sesuatu, maka apapun pasti terjadi. Tuhan mampu membalikkan hati seorang dengan mudah. Dan bagi Tuhan, mengubah hati Daniel pasti sangat tidak sulit. Oh, tidak. Sofia menggeleng kepala dengan cepat. Sekarang dia mulai memikirkan hal yang sangat mustahil hanya untuk mencari sebuah kebenaran. Ini tidak benar. Apa yang kamu pikirkan sampai serius seperti itu? Daniel yang sudah memperhatikan Sofia selama 5 menit itu akhirnya bertanya. Kapan Mas masuk? Kok nggak ketuk pintu dulu sih? Sofia terperangah. Ia sangat terkejut. Aku sudah mengetuk pintu dan tampaknya kamu tidak menyadarinya karena kamu asik melamun. Daniel langsung naik ke atas ranjang, mematikan lampu yang ada di sebelahnya. Maaf Mas, Sofia canggung. Ia kemudian mematikan lampu di sebelahnya, membaringkan tubuh dan ia harap Daniel tidak mendengar suara jantungnya yang berdekap keras. Sofia menelan salivanya. Aku harus terbiasa. Semangati diriku. Tidur satu ranjang dengan Daniel masih menjadi masalah yang tak mudah bagi Sofia. Ia sudah terbiasa dengan sendiri, tetapi kini kehidupannya benar-benar berubah. Ia sudah seperti seorang pasangan, seperti wanita yang sudah memiliki suami. Apa kamu tidak ingin mengatakan sesuatu padaku, Sofia? Tanya Daniel. Ia membalikkan tubuh, berpindah posisi menghadap istrinya. Kegugupan Sofia semakin menjadi-jadi. Jantungnya bisa meledak kalau ia terus berdetak keras seperti ini. Iya, besok aku pergi. Apa kamu tidak ingin mengatakan sesuatu selain hati-hati? Tanya Daniel lagi. Perpisahan di antara suami dan istri seharusnya lebih istimewa, bukan hanya sekedar kata-kata hati-hati. Karena kalimat itu hanya pantas untuk mereka yang hanya berteman. Sofia menarik selimutnya sedikit. Otaknya berpikir cepat. Tetapi tetap tak menemukan sebuah jawaban. Sofia tidak tahu apa yang diinginkan Daniel. Tidak tahu kalimat apa yang ingin didengar oleh suaminya itu. Baiklah, maafkan aku. Harusnya aku tidak meminta lebih. Aku juga senang dengan kata-kata itu. Daniel tersenyum. Samar-samar Sofia bisa melihat garis wajah Daniel. Senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Karena selama ini Daniel hanya tersenyum tipis. Ia tidak pernah tersenyum selebar malam ini. Selagi aku tidak ada di rumah, bukan berarti kamu wanita yang bebas ya. Aku harap kamu ingat, kalau kamu sudah menikah, jangan nakal-nakal, jangan genit sama orang lain. Ingat itu semua, Sofia. Nasihat Daniel. Dan satu lagi, jangan terlalu bekerja keras. Bukankah aku sudah bilang kamu itu tanggung jawabku dan aku akan menjamin semua kebutuhanmu terpenuhi, Sofia. Apa tadi Sofia tidak seburuk yang ia pikirkan? Sofia sering mendengarkan ocehan yang isinya hanya keluhan tentang rumah tangga. Suami yang ini, suami yang itu, dan pada endingnya hubungan suami istri itu kembali membaik dengan sendirinya. Namun pada kasusnya tentu sangat berbeda. Ada sebuah perjanjian yang mengikat di antara dia dan Daniel. Karena itu, sekalipun sikap Daniel berubah, hati Sofia tetap ragu. Daniel pun tidak membahas masalah perjanjian tersebut. Pria itu tidak memberinya kepastian padanya. Ada apa, Sofia? Tanya Daniel. Semua sudah siap, baju-baju sudah dimasukkan ke koper. Tidak ada apa, Mas. Sofia sedikit terkejut. Ia berdiri menatap Daniel selama beberapa detik, sampai akhirnya tatapan Sofia beralih pada koper di belakang Daniel. Suaminya akan pergi. Ya, hari ini Daniel ada urusan di luar kota selama beberapa hari. Dan itu artinya Sofia tidak akan melihat Daniel. Dan entah kenapa Sofia merasa berat. Hembus nafasnya pun terdengar lesu. Seakan-akan dia tidak ingin Daniel pergi. Daniel melangkah mendekat, lalu mengusap kepala Sofia dengan lembut. Tenanglah, aku hanya pergi beberapa hari, kata Daniel. Sofia mendongak, menatap mata yang saat ini mengunci pandangan matanya. Iya Mas, jawab Sofia gugup. Ia langsung memalingkan wajahnya, tak sanggup menatap Daniel lebih lama. Daniel pun keluar dari kamar, diikuti Sofia yang berjalan di belakang.
Sesekali Sofia menatap punggung lebar suaminya yang tampak kokoh. Sofia tak mengerti dengan apa yang diinginkan oleh hatinya. Ia berusaha terlihat normal, tetapi sangat sulit, apalagi kalau Daniel sudah ada di depannya. Kehadiran Daniel mampu mengubah dirinya yang biasa menjadi tak biasa, menjadi konyol dan bodoh. "Tolong jaga Sofia untuk saya," ucap Daniel pada Hendra. Hendra sedikit membungkuk. Ia merasa cemas karena selama ini tuannya selalu membawanya saat ada urusan di luar kota. Namun kali ini tuannya pergi sendirian. Ia harap tuannya bisa mengurus dirinya dengan baik. Daniel kemudian menatap Sofia. Tak ada kata-kata yang ia ucapkan. Ia mendekati Sofia dan apa yang dilakukannya membuat semua yang ada di depan rumah terkejut. Daniel mencium kening Sofia. Untuk pertama kalinya pria itu melakukannya. Untuk pertama kalinya Daniel bersikap selayaknya suami pada istrinya. Hendra yang menyaksikan itu dengan mata kepalanya sendiri merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Tuan yang selama ini depresi karena perceraian yang terjadi beberapa tahun yang lalu, kini telah berubah. Benar-benar berubah, bukan dugaannya semata. Apa Daniel sudah membuka hati Sofia? Apa pria itu sudah menerima pernikahan tersebut? Jaga dirimu dengan baik dan kamu harus segera membalas pesan atau mengangkat teleponku dengan cepat ya. Setelah Daniel masuk ke dalam mobil, ia menurunkan kaca dan memberikan senyum terbaiknya untuk orang-orang yang ada di hadapannya termasuk istrinya. "Hati-hati tuan," ucap Hendra. Daniel menganggukkan kepala. Mobil pun melaju perlahan. Dan ekspresi Daniel seketika berubah, penuh dengan amarah, juga kekesalan. Ia pun mengeluarkan sapu tangan, tak sabar mengusap bibirnya yang ternoda. Seakan apa yang dilakukan tadi sangat menjijikkan, dan dia tidak tahan dengan rasa yang ada di bibirnya tersebut. "Sialan, ini benar-benar keterlaluan. Kenapa aku harus menciumnya? Apa tidak ada cara lain selain itu, ha?" Kesalnya dalam hati. Sofia memandangi gerbang. Ia masih syok dengan kecupan tadi. Tak pernah terbayangkan kalau Daniel akan melakukan hal seperti itu. Bahkan saking mustahilnya, Sofia berpikir yang terjadi barusan hanya halusinasi saja. Ya, halusinasi. Yang nyata, sangat real. "Nona," panggil Hendra. Lamunan Sofia segera terhempas. Ia lalu menoleh. "Tuan meminta saya untuk menyiapkan satu supir untuk Nona," kata Hendra. Bersamaan dengan itu, seorang pria muda berdiri di samping Hendra. Ia adalah supir baru yang ditugaskan untuk menjadi supir pribadi Sofia. "Selamat pagi Nona, perkenalkan nama saya Ferry." Pemuda itu sedikit membungkuk. "Oh iya. Sofia menjawab kaku. Saat ini ia masih tidak bisa berpikir dengan baik. Ia masih teringat dengan kejadian beberapa menit yang lalu. Sulit untuk membuang ingatan yang masih fresh dan sulit juga untuk mengesampingkannya. Lagian kenapa Daniel harus melakukannya? Kalau Daniel bersikap biasa, tentu Sofia tidak akan menjadi seperti ini. Ia seperti orang konyol. Dalam perjalanan menuju kantor, sesekali Ferry menatap nonanya yang lebih banyak diam dan tengah melamun. Ferry mengetukkan jari pada kemudi. Keadaannya sangat hening. Sampai akhirnya ia sampai di tempat tujuan, tepat di depan perusahaan tempat nonanya bekerja. "Nona," panggil Ferry. Ia membuka pintu mobil, tetapi tampaknya nonanya masih asik dengan lamunan. Entah apa yang tengah dipikirkan oleh nonanya. "Nona Sofia?" panggilnya berulang. Ferry kemudian menepuk bahu Sofia. "Nona, kita sudah sampai." Ah, Sofia terkejut. Ia langsung mendongak. Otaknya pun berusaha stay on. "Kita sudah sampai kantornya Nona," kata Ferry, mengulang kata untuk kesekian kali. Sofia mengendarkan pandang, lalu menghela nafas panjang. Perubahan Daniel benar-benar mengusik pikirannya. Sofia turun dari mobil. Ia menepuk pipi dengan cukup keras. Fokus Sofia, ucapnya dalam hati. Ia tidak boleh memikirkan Daniel. Sebagai seorang profesional, hal semacam itu harusnya ia bisa tangani. "Hati-hati di jalan, Fer," kata Sofia sebelum masuk ke dalam perusahaan. Ferry hanya menggelengkan kepalanya. Entah apa yang terjadi pada majikannya itu. Apa orang kaya memang terlihat bodoh seperti itu? Ferry pun masuk ke dalam mobil dan tanpa sengaja melihat tas yang ada di kursi belakang. Ya Tuhan, ini kan miliknya Nona. Tanpa pikir lagi, Ferry langsung mengambil tas itu dan menyusul nonanya. Sementara di dalam ruangan kerja, Sofia terus-menerus mengutuk dirinya sendiri. "Maafkan aku, Jay. Sepertinya tasku ketinggalan. Tunggu sebentar, aku akan menghubungi orang rumah," terang Sofia. Ia sangat ceroboh. Bagaimana bisa ia melupakan barang sepenting itu? Sofia ingin memukul kepalanya keras agar otaknya kembali waras seperti semula.
Jayden menatap cemas. Sebentar lagi ayahnya datang, dan pria itu meminta Jayden untuk memberikan berkas pagi-pagi. Ia tahu betul bagaimana sikap ayahnya, bagaimana kalau berkas itu tidak datang tepat waktu. Namun Jayden tidak tega memarahi Sofia atas keteledoran itu. Ia juga merupakan kesalahan Sofia yang pertama. Sebelumnya, Sofia tidak pernah membuat kesalahan. Wanita itu selalu mengusahakan yang terbaik. Pak Hendra, apa kau melihat tasku di meja makan? Sepertinya aku meletakkan di sana dan lupa membawanya, ucap Sofia. Ia sendiri tak yakin di mana tepatnya ia menaruh tasnya. Tidak ada, Nona, kata Hendra. Ia meminta pelayan dapur untuk memeriksa. Ya Tuhan, kamu benar-benar bodoh, Sofia. Runtuk Sofia. Bagaimana Sofia? Sebaiknya pakai motor saja biar cepat, desak Jayden. Ia berusaha bersikap tenang, meski sebenarnya ia sangat cemas. Oh Tuhan, Sofia tak tahu bagaimana memberi kabar itu pada Jayden. Kesalahannya sangat fatal. Ini semua gara-gara Daniel. Sofia menggigit bibir bawahnya. Ia memasukkan ponsel kembali ke saku, memikirkan kata apa yang tepat untuk disampaikan pada atasannya tersebut. Ada apa Sofia? Semua baik-baik saja kan? Jayden menatap Sofia. Wajah wanita itu sangat pucat. Sofia tiba-tiba mual. Kepalanya mendadak pening. Dan perutnya sangat aneh. Bertahanlah sayang. Tangan Melanie menjelajah di perut sispek Daniel. Ia tahu bagaimana cara memperlakukan Daniel. Ia tahu bagaimana cara menghadapi pria tersebut. Daniel hanya diam. Apa yang dilakukan demi Melanie. Tetapi untuk mencium Sofia rasanya sama dengan menjebukkan diri ke dalam lumpur. Ia tak bisa bersandiwara lebih dari ini. Dia sangat tidak menyukainya. Maafkan aku sayang, tapi kita harus melakukannya demi hubungan ini. Aku tidak mau kau mendapat masalah karena aku, lirih Melanie. Meski menjadi orang kedua adalah hal yang paling dibencinya. Wanita mana yang ingin berbagi? Wanita mana yang ingin prianya memiliki wanita lain? Tentu tidak ada yang menginginkan hal tersebut. Tetapi Melanie menahan diri, merendahkan ego demi kebaikan Daniel dan juga untuk dirinya. Daniel membalikkan tubuhnya, kepalanya menunduk menatap Melanie yang saat ini juga menatapnya. Aku merindukanmu, ucap Daniel kemudian. Harinya sangat buruk, dan saat ada kesempatan, ia tak ingin membahas masalah itu. Ia ingin bersenang-senang. Bukankah sudah berapa hari ini ia tidak bertemu dengan pujaannya itu? Aku juga. Melanie berjinjit. Ia menghampiri bibir Daniel dengan mulus. Sungguh, ia sendiri tak sanggup melihat Daniel bersama wanita lain. Daniel adalah miliknya. Dan Melanie tidak suka saat miliknya juga dimiliki orang lain. Egois memang, karena Melanie pun tidak pernah cukup dengan satu pria. Namun untuk Daniel jelas berbeda. Pria itu tidak seperti pria-pria yang menemuinya sesaat kemudian ditinggalkan. Kau tidak tahu apa yang aku alami. Aku benar-benar kesusahan sayang, kata Daniel dengan nada manja. Melanie mengusap kepala Daniel seperti mengusap seekor binatang. Pria itu sangat manja. Ya, maafkan aku sayang. Bukankah kita berlibur untuk membayar semua itu? Melanie menatap Daniel. Tatapannya menggoda. Ia kemudian menarik tali dress memperlihatkan bahwa saat ini ia tidak mengenakan pakaian dalamnya. Kau, Daniel menggoyang rambutnya. Senyum tercetak di wajahnya. Melanie selalu membawa kejutan yang tak terduga seperti ini. Kau sangat suka membuatku gila seperti ini sayang. Daniel menatap tajam. Sementara Melanie melangkap ke ranjang dan duduk di tepi ranjang sembari memberikan tatapan mengundang pada Daniel. Ia sudah siap. Daniel melonggarkan dasi. Mendadak gerah, padahal AC ruangan sudah bekerja maksimal. Jangan salahkan aku jika aku tidak mau berhenti, ucapnya dengan nada mengancam. Ia terkurung di rumah bersama wanita yang tidak inginkan. Dan tentu saja ia tidak pernah menunaikan hasrat seksualnya. Padahal sebelumnya ia bisa melakukan kegiatan itu sebanyak 3 kali dalam semalam, atau mungkin lebih. No problem sayang, aku sudah menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sofia cukup gugup mengobrol dengan Daniel meski hanya lewat telepon. Ya Sofia, apa yang ingin kamu katakan? Suara Daniel berat, nafasnya memburu. Sesekali ia tersenyum tipis. Kamu baik-baik saja kan mas? Tanya Sofia. Dari suaranya, tampaknya Daniel tidak baik-baik saja. Daniel tertawa pelan. Aku baik-baik saja. Lagi pula bagaimana bisa aku sakit? Tidak ada penyakit yang mau sama tubuhku. Daniel berdehem. Ia menarik rambut Melanie, meminta wanita itu berhenti. Ada apa mas? Tadi kayaknya kamu... Aku baik-baik saja Sofia,
ucap Daniel dengan napas terengah-engah. Jika tidak terjadi apa-apa, kenapa suara suaminya terdengar berat dan mendesah? Sofia segera membuang pikiran buruk dalam otaknya. Kamu tidurlah Sofia, ini sudah malam, kata Daniel. Mas, selamat tidur ya. Have a nice dream. Di tempat kerja mungkin public speaking Sofia sangat bagus, tetapi ia berlainan saat dia bersama Daniel. Mendadak Sofia menjadi orang bodoh yang tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan sesama. Telepon terputus, kini Daniel bisa fokus pada wanita nakal yang berani-beraninya mengganggunya saat menelpon tadi. Kau sangat berani sayang, kata Daniel. Apa itu pujian atau hinaan? Melanie menaikkan satu alisnya menatap Daniel dengan tatapan menggoda. Dua lawan jenis yang saling bergairah itu menumpahkan segala perasaan yang terpendam melalui sentuhan-sentuhan yang kian memanas. Keduanya bak pasangan yang sama-sama lapar, saling mendaba satu sama lain. Aku mencintaimu sayang. Daniel membisikkan kalimat itu di telinga Melanie. Ia benar-benar mencintai wanita itu dan ia tak ingin berpisah dengannya lagi. Jangan pernah meninggalkan aku lagi sayang. Suara Daniel tiba-tiba berubah. Ada rasa khawatir dalam nada suaranya. Apa yang terjadi di masa lalu tentu bisa saja terjadi di masa depan. Daniel tidak ingin hal itu terulang kembali. Melanie mengangkat tubuhnya dan meraih wajah Daniel, lalu memberikan ciuman lembut. Maafkan aku Daniel, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Percayalah, aku tidak akan melakukannya. Jayden menyikap lengan kemejanya. Pria itu tampak mempesona dengan kemeja putih yang ketat. Maafkan aku Jay, apa kau sudah menunggu lama? Sofia mengatur nafasnya. Ia berlari sepanjang perjalanan karena ia lupa dengan janjinya hari ini. Jayden bersikap dada. Sudut bibirnya melengkung sempurna. Tidak apa, silakan duduk. Sofia meletakkan tas di meja. Ia duduk dengan hela napas besar dan panjang. Ia benar-benar kelelahan. Aku sudah menyiapkan scaring apa yang kau minta itu. Sofia harus profesional. Selelah apapun dirinya, dia harus mampu mengatasinya. Dan seperti yang kau katakan, kerjasama dengan perusahaan itu bukanlah hal yang menguntungkan. Tambah Sofia. Jayden mengangguk. Sebenarnya ia tak tertarik dengan itu. Ia sudah mengetahuinya. Dan bukti yang dikumpulkan Sofia hanya sebuah alasan agar dia bisa bertemu dengan gadis itu. Agar dia bisa berbicara beberapa menit dengan Sofia. Aku akan membicarakan ini pada papa. Jayden membuka dokumen. Memeriksanya cepat. Pesanlah sesuatu Sofia dan tolong pesankan untukku juga. Jayden tak mengalihkan perhatiannya. Tatapannya tetap fokus pada dokumen. Seakan-akan dia benar membacanya, padahal tidak sama sekali. Oh, baiklah. Sofia langsung memanggil pelayan, memesan makanan seperti biasa. Ia pesan. Sembari menunggu makanan datang, Sofia mengeluarkan ponsel. Ia memeriksa apakah ada pesan dari suaminya atau tidak. Dan ternyata tidak ada. Kenapa Mas belum memberi kabar ya? Batin Sofia. Ia tahu mungkin Daniel sangat sibuk di sana. Sangat sibuk sampai-sampai tidak memegang ponsel. Tidak ada waktu untuk mengiriminya pesan. Karena di sana suaminya sendirian. Tak ada satupun yang mengurus dan Sofia sangat khawatir. Bagaimana kalau Daniel tidak bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik? Sungguh beruntung pria yang memilikimu Sofia, lontar Jayden tiba-tiba. Sofia menerikan alis tak paham. Kenapa Jayden mengatakan itu? Tidak ada kata yang beruntung Jay. Pada kenyataan, kita hanya dua orang yang saling mencoba memahami dan mengerti. Sofia menambahkan. Sofia memiliki mimpi mengenai pernikahannya. Ia memiliki kriteria untuk pria yang akan menjadi suaminya. Ia sangat memikirkannya, tetapi pada endingnya ia menikah dengan cara yang tidak terduga. Ia mendapatkan suami yang jauh berbeda dari pikirannya. Dan ia baru menyadari pernikahan tidak semudah yang ia pikirkan. Ia harus beradaptasi dengan banyak hal. Ia harus menerima dengan perasaan legowo atas mimpi yang tak sama. Kenapa tiba-tiba membahas itu? Sofia menyembunyikan senyum. Aku yakin kau pasti akan mendapatkan wanita yang kau inginkan, Jay. Tetap berusaha dan positive thinking, oke? Sofia memberikan 2 jempol pada Jayden, menyemangati pria tersebut. Tak lama setelahnya, pelayan datang. Masakan yang dipesan oleh keduanya pun diletakkan di atas meja. Sofia menatap makanan itu dengan tatapan liar. Ia tak sempat makan dan ini waktu yang tepat untuk balas dendam. Oh ya, suamimu tidak marah kan kalau kita bertemu seperti ini? Tanya Jayden. Ia melupakan pertanyaan penting tersebut. Tenang saja, Mas sudah ngasih izin kok. Sofia meraih sendok melahap makanan yang ada di piring.
ia tak bisa menunggu lama lagi. Sebagai istri, Sofia tidak pernah keluar tanpa izin suaminya. Ia memberitahu Daniel dengan detail mengenai pertemuan ini, di mana tempat ia bertemu dan siapa dan ada urusan apa. Ia mengatakannya dengan sangat lengkap. Mas Daniel, Sofia menatap mobil yang ada di sebelahnya. Kaca mobil itu terbuka hingga terlihat jelas siapa sosok yang duduk di belakang kemudi. Bukannya Mas Daniel di luar kota? Kenapa Mas Daniel ada di sini? Sofia membungkam mulutnya. Perasaannya kacau, rasa sakit yang tak terjelaskan kini menghantamnya berkali-kali. Kenapa Daniel berbohong padanya? Iya sayang, aku pasti membelikannya, tandas Daniel pada Melanie yang terus mereka minta dibelikan tas. Sementara itu, Sofia tak bisa berkata apa-apa. Keraguan yang ia rasakan semakin membuncah. Tidak mungkin suaminya berubah. Tidak mungkin Daniel tiba-tiba menghendaki pernikahan ini. Tidak mungkin. Tuhan, buanglah pikirkan buruk ini, pinta Sofia dalam hati. Deru mobil mulai terdengar, lampu merah telah berganti, dan kini mobil mulai melaju perlahan. Sofia terus menatap mobil itu berkali-kali. Ia meyakinkan hatinya bahwa semua baik-baik saja. Mungkin saja suaminya ada urusan dan tidak sempat mengabari kalau ia telah kembali. Ya, bisa saja seperti itu. Sofia mengeluarkan ponsel dengan hati yang sesak. Ia menekan nomor Daniel, kemudian menunggu pria itu mengangkatnya. Sofia harap semua tidak seperti yang ia pikirkan. Ya Sofia, ada apa? Tanya Daniel. Mas di mana? Sofia melemparkan tanyanya. Hatinya terus berdetak. Jawaban apa yang akan dikatakan oleh suaminya? Oh, ini aku lagi di jalan. Mau ke perusahaan cabang? Kenapa memang? Apa kamu merindukanku? Daniel tersenyum getir. Menggoda Sofia adalah hal yang tidak pernah ada dalam benaknya. Ia tak pernah menganggap wanita itu ada, namun sandiwara itu tidak boleh berhenti di tengah. Daniel harus tetap berbohong sampai hari di mana dia dan Melanie direstui oleh ibunya. Tidak, Sofia menjawab lirih. Ia menatap mobil yang kini di depannya. Ia benar-benar mobil Daniel. Maaf ya Sofia, aku sudah sampai ini. Teleponnya nanti ya. Daniel menutup panggilan telepon. Ia lantas mendesah kesal. Sabar sayang, Melanie menyadarkan kepala pada pundak Daniel. Ini hanya sementara, setelah itu kita bisa hidup tanpa berusaha dengan wanita itu lagi. Hasil yang instan tentu resikonya lebih besar. Mereka harus melakukan semuanya pelan-pelan. Mereka harus membuat orang tua Daniel percaya bahwa Daniel benar-benar mencintai Sofia. Dan pada saat itu, keduanya sudah mengatur rencana untuk membubarkan ikatan pernikahan. Dia bohong. Sudah jelas suaminya berbohong. Kebohongan itu terjadi tepat di depan matanya. Alasan apapun yang digunakan Daniel tidak akan mematahkan kebenaran. Tetapi untuk apa suaminya berbohong? Sofia memang tahu Daniel pasti tidak akan pernah mencintainya. Perhatian dan semua yang diberikan tentu karena ibunya. Namun kenapa Daniel harus berbohong? Kalau dia tidak ingin ada di rumah, Daniel melakukan semua kebohongan ini. Jaden menyalip mobil di depannya. Sofia segera menatap mobil itu. Sosok perempuan terlihat jelas, wanita berambut panjang, tetapi Sofia tak sempat melihat wajahnya. Ada apa Sofia? Tanya Jaden menyadari ada keanehan dengan Sofia. Gak ada apa-apa. Tangan Sofia meremas, hatinya patah dan sangat kecewa. Bukan pertama kalinya ia melihat Daniel bersama wanita lain. Tetapi yang membuat hati Sofia sangat sakit adalah karena ia mencoba menerima Daniel. Ia mencoba menerima pernikahannya. Ia berharap hidupnya akan lebih baik. Tetapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan keharapan. Daniel berbohong, kebohongan yang lebih parah dari sebelumnya. Sofia, Jaden membuka pintu mobil. Ia memanggil beberapa kali. Tetapi tampaknya wanita yang panggil tengah memikirkan sesuatu. Sofia, panggil Jaden lagi. Ia menepuk bahu Sofia. Sofia terhadap. Ia mendongak menatap Jaden. Kemudian menatap sekitar. Maafkan aku Jay. Sofia tertawa tipis. Kamu baik-baik saja kan? Aku lihat kamu ngelamun dari tadi. Jaden menatap Sofia. Ia bisa melihat sorot mata yang menyimpan sesuatu. Tetapi ia tahu Sofia tidak akan mengatakan apapun padanya. Aku hanya mengantuk saja Jay. Hehehe. Sakit rasanya perih saat ia tak ingin tertawa. Tetapi ia malah tertawa. Baiklah, cepat masuk dan tidur. Jaden masuk ke dalam mobil lagi. Sofia melambaikan tangan sampai mobil Jaden tak terlihat lagi. Ya Tuhan, Sofia terjatuh. Ia menekan dadanya kuat-kuat. Rasa sakit itu seakan membunuhnya.
Tak ada air mata yang jatuh. Mungkin air matanya telah kering atau mungkin pria yang ditangisi itu tak pantas mendapatkan air matanya. Karena itu, air matanya enggan menetes. Kamu bodoh, Sofia. Kamu sangat bodoh. Sofia meruntuh dalam hatinya. Ia bangkit, kemudian melangkah masuk dengan wajah tegap, seakan tidak ada yang terjadi. Dia harus berakting seperti biasanya. Lagi pula ini semua kesalahannya. Kenapa ia percaya kalau Daniel sudah berubah? Kenapa ia membiarkan dirinya jatuh pada pria yang sejak awal sudah tidak menerimanya? Selamat datang, Nona, sapa Hendra. Pria itu kemudian mengikuti nonanya. Ia mengatakan banyak hal, tetapi tak ada satupun kata yang diucapkan oleh Sofia. Nona, Hendra memanggil. Aku lelah, aku ingin tidur. Sofia masuk ke kamarnya. Setelah masuk kamar, tubuhnya merosot. Ia meringkuk serasa menyadar pada pintu dengan frustasi. Sofia mengusap wajahnya. Ia rasa ia tidak bisa bertahan lagi. Ia tidak bisa seperti ini terus. Kesehatan mentalnya lebih utama ketimbang mempertahankan pernikahan yang sudah salah. Sofia mengeluarkan ponsel dan saling bagnya. Ia mencari nomor ayahnya. Aku ingin ketemu, Pak. Ada hal yang ingin aku bicarakan.